I will fight till the end and never give up. That's a nice message, no? Yes, luar biasa. Yuk kita sekarang ngobrol-ngobrol langsung dengan Mary Riana, Chelsea Islan, ada Dion Wiyoko, dan juga ini ada penulisnya Rahabi, dan juga ada Mas Restu Saputra, direkturnya dari film Mary Riana. Betul sekali. Jadi film ini nanti akan dirilis di bulan Desember, lebih tepatnya 1 hari sebelum Natal. 24 Desember. Dan memang sosok Mary Riana ini sudah inspirasional sekali, sudah sejak lama. Saya masih ingat sekali waktu pertama kali bertemu dengan Mary di tahun 2011. Itu bukunya Mimpi Sejuta Dolar itu muncul dan sudah banyak sekali menginspirasi begitu banyak orang. Dan sekarang akhirnya dibikin filmnya gitu. Pressure nggak, Chelsea? itu akan menjadi pertanyaan semua orang. Pressure nggak? Pastinya harus bertanggung jawab karena harus benar-benar membawa nama Mbak Mary dan juga buku Mimpi Sejuta Dolar. Jadi tanggung jawab yang luar biasa, tetapi memang kita kalau bersama-sama pasti bisa gitu. Udah merasa lebih ringan lagi karena kita udah soul to soul, udah banyak maksudnya bonding time gitu dan bertukar pikiran gitu. Itu berapa lama proses pendalaman karakter, terus gaul ngumpul terus sama Mbak Mary itu udah berapa lama? Biasanya sih sebelum syuting itu kita sempat lunch bareng gitu, dan juga Mbak Mary sering datang ke tempat reading kita gitu. Jadi disitulah kita eksperimen sendiri dan juga bertukar pikiran gitu. Nah, kalau sekarang saya pengen nanya, kalau Dion, ada pressure nggak kamu beradu acting dengan Chelsea? Wah banget ya, terpesona dengan kecantikan ini. Sering salah ini nggak skenario-nya, dialognya maksud saya? Nggak, gimana, cerita dong tentang perannya Dion juga di situ. Ya pasti pressure banget gitu, tapi ini sebuah tantangan baru buat aku juga gitu, karena ini adalah film biopik pertama buat aku dan karakter Alpha ini unik banget gitu, bukan yang tipikal cowok-cowok di Indonesia gitu. Jadi ya waktu Alpha ini seperti apa? Suaminya Mbak Mary? Ya yang sangat cool, introvert. Terus dia adalah konseptor dari sebuah kesuksesan Mary Riana sampai saat ini gitu. Benar, jadi memang saya nggak mungkin bisa menjadi seperti saya sekarang ini tanpa dukungan dan support dari Alpha. Kebalikan ya, biasanya suami yang sukses itu ada satu orang wanita hebat di baliknya. Tapi kan gitu, kan di balik orang-orang hebat ada orang yang jauh lebih hebat lagi yang selalu setia mendampingi dan mensupport. Tapi si Bapak Alpha ini yang memang selama ini juga nggak kedengeran gitu, mungkin karena dia juga introvert. Itu mendukung Mary seperti apa sih, dan apakah proses researchnya bagi Dion untuk betul-betul bisa memerankan si tokoh kuat di belakang Mary Riana ini seperti apa? Mungkin Mbak Mary. Iya, jadi sebenarnya Alpha itu adalah pertama kali kita ketemu tuh pas lagi kuliah. Jadi pas lagi saat-saat memang susah, pada saat itu saya harus berjuang dan akhirnya kita berjuang bareng, dan dia adalah orang yang menurut saya bisa menjernihkan pikiran saya, karena pada saat itu mungkin saya punya mimpi besar dan saya mungkin lebih ambisius, saya pengen mendapatkan banyak hal, saya pengen bisa bayar hutang dan sebagainya, dan kadang-kadang karena terlalu ambisius dan terlalu bersemangat, kadang-kadang saya suka melakukan banyak kesalahan gitu. Pernah ketipu juga katanya. Ketipu juga, pernah jatuh, pernah banyak kesalahan, dan akhirnya Alpha ini yang selalu mensupport saya dan dia selalu ada di saat saya jatuh dan dia selalu membangkitkan, dan akhirnya ya kita berjalan bersama, kita bermimpi bersama, dan akhirnya kita bisa sukses bersama. Alpha atau Dion ini? Oh iya, Alpha. Ini kan di film. Iya, dan memang sih menurut saya mereka berdua sangat profesional, karena bahkan sebelum kita ketemu untuk ngobrol-ngobrol, mereka sudah masing-masing melakukan research-nya. Jadi begitu pertama kali ketemu tuh udah banyak list pertanyaan dan pertanyaan sangat detail gitu. Jadi kita ngobrol bareng. Kalau kita lihat trailernya juga antara Dion dan Chelsea ini aku sih kerasa gitu sebagai orang yang baru nonton trailernya ada aja soul-nya gitu. di antara mereka ya, Maria. Dan connect gitu loh. Dua aktor tuh memang harus connect. Nah, bagaimana sih proses kalian agar mendapatkan koneksi yang begitu otentik? Coba Dion dan Chelsea. Yang pasti gitu. kalau misalnya persiapan film kan pasti ada reading gitu, ada workshop. Kita memang dibantu sama Mas Restu, kita sangat intens di reading, tapi di luar itu juga kita sering ngobrol, chatting, terus akhirnya sebelum syuting kita coba ngedate bareng, nonton bareng, ke gereja bareng, berdoa bareng gitu. Jadi apapun itu dilakukan bersama biar kita benar-benar bonding banget gitu. Tapi pengen konfirmasi dulu ke sutradaranya, bener nggak? Tapi apa sih Mas Restu nih kriterianya? Kalau Chelsea ya sudahlah, memang mirip sekali gitu ya dengan Mary Riana. Kalau Dion ini dipilih sebagai suaminya Mary, sebagai Alpha, ada kriterianya? Kriterianya sebenarnya dia lebih, yang jelas dia introvert gitu kan. Yang saya utamakan adalah
dia bisa mendapatkan bagaimana karakter seorang alpha yang menjadi konseptor segala macam. Itu yang paling penting buat saya. Nah, jadi waktu pertama kali saya sama Dion bilang coba observasi sama Mas Alpha gimana caranya dia menjadikan Mbak Mary itu sukses. Kenapa waktu pada saat casting itu nggak hubungin saya? Saya juga karakternya adalah introvert dan saya cepat beradaptasi. Apalagi dengan yang muda-muda gitu. Mungkin kamu sama jadi bapaknya gitu lebih cocok ya. Aduh, jangan gitu ya. Memang udah mulai agak menipis. Gak menipis juga sih. Tapi ceritanya Mary Riana itu kan bukunya kan ya tebal gitu. Biasanya kalau misalnya buku diterjemahkan ke dalam film itu kan berarti harus highlightnya saja yang diambil. Nah, Abi, fokus cerita dari Mary Riana Mimpi $1 Juta ini apanya? Spiritnya itu yang paling kuat dan itu yang kita jaga supaya muncul dalam ceritanya. Highlight itu yang kita keep terus kita bangun struktur dramatiknya sesuai film itu punya formulanya. Kita masukin yang terbaik dari yang ada di buku itu supaya spiritnya kejaga. Berarti prestasi Mary Riana dan juga love story kan? Scene yang terbaik, kasih bocoran. Saya kepengen tahu nih dari film itu menurut Abi, dari tulisan Abi. Coba. Oh, kalau penulisnya ditanya ya kita harus bilang semuanya bagus, semuanya menarik. Kayak restoran aja dibilang semua menunya. Biar dapat imajinasinya mungkin bisa Chelsea dengan Dion memainkan satu scene yang pendek Boleh. saja, Iya. tapi bisa meng-capture rasanya, taste-nya film ini tuh seperti ini. Oke. Silakan. Masih hafal kan? Dion? Sebenarnya sih kalau untuk full scene sih kurang hafal. Soalnya memang dialognya cukup Udah panjang-panjang semua sih. diimprovisasikan coba. Tapi moodnya tuh dapat. Nggak apa-apa lah ya, mungkin yang 15 menit aja lah. Boleh. Oke. Iya. Semili. Coba Chelsea. Tapi itu kan terakhir. Jangan spoiler. Sebenarnya banyak sekali adegan-adegan di film Mary Riana ini surprise yang kita tidak bisa bocorkan di sini. Yang nggak surprise Ya nggak surprise lah. Hidup itu berhitung. Saya cuma pengen lihat kira-kira bagaimana cara dialog antara Mary dan suaminya gitu. Kamu lagi khawatir, kamu lagi panik. Itu kan kalau di trailer panik gitu. Panik karena apa? Udah gitu karakter Alpha yang dimainkan Dian tuh yang meneduhkan It's okay, misalnya gitu. gitu ya. Boleh. Berarti saya pindah dulu ya? Ya, silakan. Mungkin bisa bergeser dulu atau Mbak Mary nggak apa-apa. Gimana, Mary? Kayaknya nggak siap gitu ya, kalau misalnya aduh ngapalin lagi, aduh gitu. Yang mana Mas Hestu? Ya itu Mas Hestu yang pilih. Boleh. Ya, Tuh tadi udah kasih tuh. Boleh. Atau enggak ada adegan kita lagi Apa? kita sedang ada sih satu tapi itu di Singapore Flyers sih ya. Iya. Ayo udah boleh, nggak apa-apa, apa aja lah. Boleh. Oke, kamera, Aku nggak usah pindah. nggak apa-apa. Action. Action. Hidup itu berhitung, Mer. Sekarang hidup. Iya, lupa. Tapi memang luar biasa. Soalnya Karena kita syuting itu sudah kurang lebih 3 bulan yang lalu Iya. gitu kan, dan kita intense readingnya itu tuh udah bahkan 4 atau 5 bulan yang lalu, bahkan proses syuting ini sebenarnya udah lama banget, maksudnya pre-productionnya tuh udah lama banget, dan juga kita itu di casting kan udah dari Januari, terus Februari, Maret itu udah mulai latihan-latihan. Abis itu April, Mei, Jun tuh kita udah baca. Jadi sebenarnya ini sudah sangat lama kan. Jadi kalau misalnya sekarang kita itu bisa, kita bisa, tapi harus ada persiapan. Iya, apalagi tayangan tetangga masa gitu terus setiap hari ya kan wajah Chelsea di mana-mana. Tapi tenang aja Yon, bukan cuma Dion aja, saya juga kalau seperti Dion nggak bakal bisa ngomong. Bibirnya bergetar kalau harus beradu acting sama Chelsea bergetar. Tapi seru banget. Tapi mungkin ada nggak kalau dari mungkin Chelsea ataupun juga Mary silakan apa ya satu hal menarik dari film ini yang memang menjadi inspirasi supaya para penonton ini nggak boleh miss tanggal 24 Desember nanti. Coba. Pastinya tentang perjuangan Mary Riana sendiri, perjuangan hidup, perjuangan cinta, dan juga perjuangan edukasi dan karir juga. Gitu. Karena semuanya tuh merangkap gitu dalam perjalanan hidup Mbak Mary Riana gitu, dari benar-benar cari pekerjaan, terus diterima di sekolah di NTU, lalu bisa menghasilkan uang sendiri, bisa bayar kuliah sendiri.
bisa bayar utang ke pemerintah juga. Jadi memang sangat-sangat luar biasa step by stepnya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak muda, anak muda Indonesia agar mereka lebih berjuang lagi, lebih semangat lagi menempuh hidup mereka. Gitu. Yes, tepat. Dan ini saya juga senang sekali deh. Sekarang tuh banyak sekali biopik gitu kan, nggak cuma biopik laki-laki, tapi juga biopik perempuan gitu. Nah, ini kan memberi semangat bagi perempuan-perempuan muda, apapun mungkin yang masih mungkin meniti karir gitu untuk terus berjuang apapun. Karena Mary Riana ini nggak langsung sukses juga, ada yang banyak jatuh bangunnya juga. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ah, kamu sih langsung deh di play nih jukeboxnya. Dan apalagi mengambil segmennya kan juga pas lagi masa-masa kuliah gitu. Dan saya yakin bukan hanya saya, banyak orang juga anak-anak muda saat kuliah itu ada banyak hal ya di mana kita juga pengen berjuang, pengen bisa lulus, pengen bisa membanggakan orang tua, tapi juga ada cintanya juga gitu. Jadi memang mungkin pasti cocok untuk anak-anak muda. Itu lengkap lah pokoknya. Jadi tonton Mimpi $1 Juta tuh akan rilis nanti di tanggal 24 Desember. Udah musim liburan, ajak deh semuanya, anak perempuan, anak laki-laki, orang tua. Bisa ya, ini semua umur ya? Bisa. Dan karena menurut aku ini juga youth empowerment dan woman empowerment. Nice. Kita tos dulu gimana? Mudah-mudahan di film itu juga ada tips bagaimana bisa memiliki $1 juta ya. Mudah-mudahan. Thank you teman-teman, sekali lagi sukses ya. Hestu, Abi, Chelsea, Mary dan juga Dion untuk filmnya. Baik, dan selanjutnya kita